Pennsylvania. Musim dingin, hutan yang sunyi. Keller Dover lagi ngajarin anaknya Ralph cara berburu rusa. Senapan diarahkan, napas ditahan, pelatuk ditarik. Berhasil. Dalam perjalanan pulang, Keller menyampaikan filosofi yang diwariskan kakeknya. Kata-kata yang terdengar sederhana tapi akan jadi sangat berat maknanya dalam beberapa jam ke depan. Pray for the best, prepare for the worst. Berdoa yang terbaik, tapi selalu siap menghadapi yang terburuk. Keller bukan tipe orang yang ceroboh. Dia persiapkan segalanya. Rumahnya penuh stok darurat. Pikirannya selalu selangkah lebih depan dari kemungkinan buruk. Dia pikir dia siap untuk apapun. Dia tidak siap untuk ini. Di rumah, Keller kembali ke Grace, istrinya dan putri bungsunya Anna yang baru 6 tahun. Hari ini Thanksgiving, dan keluarga Dover jalan beberapa rumah ke tempat keluarga Birch, Franklin, Nancy, dan 2 anak mereka, Eliza dan Joy. Joy dan Anna seumuran, sahabat dekat. 2 anak kecil yang hari itu diizinkan main di luar sementara para orang tua sibuk di dalam. Di depan rumah, mereka temukan sebuah RV tua yang parkir di pinggir jalan. Bentuknya lusuh dan kelihatan tidak pada tempatnya di lingkungan perumahan yang rapi ini. Kakak-kakak mereka nyegah sebelum mereka sempat mendekat. Keempat, anak itu berjalan pergi. Dari balik jendela RV yang gelap, seseorang diam-diam mengamati mereka pergi. Makan malam berlangsung hangat. Obrolan, tawa, meja penuh makanan. Semua terasa normal. Sampai Anna dan Joy minta izin kembali sebentar ke rumah Dover untuk mengambil peluit darurat merah milik Anna yang ketinggalan. Orang tua kasih izin, minta mereka bawa kakak-kakak ikut. Tapi 2 anak itu memilih keluar sendirian dan tidak pernah kembali. Menit berubah jadi jam. Kepanikan mulai menjalar perlahan. Pertama hanya khawatir, lalu gelisah, lalu panik penuh. Para orang tua menyisir lingkungan, mengetuk setiap pintu, memanggil nama berkali-kali. Tidak ada jawaban dari manapun. Ralph akhirnya ingat RV itu. 3 pria langsung berlari ke lokasi. RV itu sudah raib, tidak ada jejak, tidak ada tanda, seolah tidak pernah ada. Keller menghubungi polisi. Di sisi lain kota, seorang detektif bernama Loki lagi makan malam sendirian di sebuah dinner. Thanksgiving sendirian, dengan tatapan yang bisa bikin orang di mejanya langsung minta pindah tempat. Matanya gelisah, tangannya penuh tato, dan reputasinya hanya satu hal. Belum pernah ada satu kasus pun yang dia gagal selesaikan. Begitu alert soal anak hilang dan RV masuk, Loki langsung tinggalkan makan malamnya. Dia temukan RV itu di jalan. Tapi sebelum bisa dikepung, pengemudinya panik dan menghantamkan kendaraan ke dalam hutan. Loki dan timnya masuk. Pengemudinya berhasil ditangkap. Seorang pria muda bernama Alex Jones. Tapi anak-anak tidak ada di dalam. Hutan langsung disisir malam itu juga. Hasilnya kosong. Di kantor polisi, Loki interogasi Alex. Dan dari situlah semuanya menjadi rumit. Alex tidak menjawab seperti orang dewasa normal. Jawabannya berputar-putar, tidak koheren, kekanakan. Bukan karena dia licik, tapi karena memang begitulah kapasitas mentalnya. Loki melacak ke rumah bibinya, Holly Jones, yang menjelaskan bahwa Alex kehilangan kedua orang tuanya di usia 6 tahun dan tidak pernah berkembang secara psikologis. Mentalnya setara anak 10 tahun. Forensik memeriksa seluruh RV, tidak ada bukti sama sekali. Secara hukum, Loki hanya bisa tahan Alex 48 jam tanpa bukti konkret. Dia coba minta perpanjangan ke atasannya. Ditolak. Sistem bicara dengan jelas. Tidak ada bukti fisik, tidak ada penahanan. Sederhana. Keller tidak mau menerima ini. Bagi dia, Alex ada di dekat lokasi. Alex mencoba kabur, dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi hukum tidak bekerja berdasarkan keyakinan seseorang. Hukum butuh bukti nyata. Dan waktu terus berjalan tanpa ampun. Sementara itu, Loki tetap bergerak tanpa henti. Dia kunjungi setiap tempat yang pernah dikaitkan sama Alex, mewawancarai siapapun yang pernah bersentuhan dengan hidupnya. Sampai akhirnya kakinya membawa dia ke rumah seorang pastor bernama Patrick Dunn. Dan di sana, di balik rak buku yang nggak terlihat mencurigakan, dia temukan pintu tersembunyi menuju basement. Di dalam, ada mayat yang hampir habis membusuk. Patrick mengakui segalanya dengan tenang. Pria itu datang padanya untuk pengakuan dosa. Mengaku telah membunuh 16 anak selama hidupnya. Karena terikat kerahasiaan pengakuan, Patrick tidak bisa lapor ke polisi. Jadi dia memilih menghukumnya sendiri. Dengan cara yang sangat final. Patrick ditangkap. Loki minta timnya telusuri lebih dalam. 48 jam habis. Alex Jones keluar dari pintu kantor polisi sebagai orang bebas. Holly menjemputnya. Loki frustasi tapi mengikuti hukum. Keller menyaksikan dari kerumunan wartawan. Dan sesuatu di dalam dirinya patah. Sebelum polisi sempat bereaksi, Keller menerobos kerumunan dan mencengkeram Alex. Di tengah kekacauan itu, Alex mendekatkan mulutnya ke telinga Keller dan berbisik. They didn't cry until I left them. Mereka tidak menangis sampai aku meninggalkan mereka. Keller dipisahkan polisi dengan paksa. Tapi kata-kata itu sudah tertanam. Bagi Keller, itu pengakuan. Tidak perlu bukti lain. Kalau adegan tadi bikin lo berdiri bulu kuduknya, pukul tombol like sekarang. Itu tanda ke gue bahwa gue harus rekap lebih banyak film kayak gini.
Malam itu, Keller melihat Grace ambruk di lantai dalam tangis yang tidak bisa dihentikan. Dia membuat keputusan. Dia bohongi Ralph, bilang pergi bantu polisi. Dia parkir di depan rumah Holly dan menunggu. Tak lama, Alex keluar untuk jalan-jalan dengan anjingnya. Begitu dia melihat mobil Keller terparkir jauh, Alex hampir mencekik anjingnya dengan tali sendiri. Berhenti tepat sebelum mati. Lalu berjalan pergi sambil menyenandungkan lagu yang biasa dinyanyikan Anna dan Joy bersama. Jingle Bells. Jingle bells, brightly smells, rock and play today. Alex. Keller menculik Alex dari jalanan dan membawanya ke gedung apartemen tua miliknya. Properti yang dia pegang lewat usaha konstruksi. Terisolir. Kedap suara. Tidak ada yang tahu tempat itu ada. Tempat yang sempurna untuk hal yang sedang dia rencanakan. Keesokan harinya, dia menjemput Franklin dan membawa dia ke sana. Franklin shock menemukan Alex terikat di dalam. Dia ingin pergi dan lapor polisi. Tapi kemudian ingat Joy, anaknya sendiri yang sudah menghilang berhari-hari. Dan moralitasnya menyerah pada rasa cintanya sebagai ayah. Satu kalimat sederhana di kepala yang mengalahkan segalanya. Bagaimana kalau Alex benar-benar tahu? Alex dirantai di kamar mandi. Keller mulai bertanya, lalu mengancam, lalu memukul. Siklus itu berulang hari demi hari. Alex terus mengatakan hal yang sama. Dia tidak tahu di mana anak-anak itu. Dia tidak melakukan apa-apa. Jawabannya konsisten. Dengan konsistensi seorang anak kecil yang benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Tapi Keller menafsirkan konsistensi itu sebagai keras kepala yang disengaja. Franklin semakin tidak nyaman dengan setiap sesi yang berlalu. Rasa bersalah mulai mengikis keyakinannya. Tapi dia sudah terlalu dalam untuk mundur sepenuhnya. Loki bekerja dari sudut berbeda. Pengakuan Patrick tentang serial pembunuhan anak membuka jalur baru. Dia mulai mewawancarai keluarga-keluarga yang pernah kehilangan anak di kawasan itu bertahun-tahun lalu. Satu pola terus muncul di setiap cerita. RV, kendaraan yang sama, selalu datang, selalu pergi, tidak pernah dilacak. Di malam dua lilin yang diadakan komunitas untuk Anna dan Joy, Loki menangkap seorang pria yang tampak sangat gelisah begitu sadar sedang diperhatikan. Wajahnya panik, tubuhnya mulai bergerak sebelum kakinya memutuskan arah. Pria itu kabur masuk ke kegelapan. Loki kejar tapi kehilangan jejak. Sketsa wajahnya langsung disebarkan ke media. Franklin mulai mempertanyakan logika yang selama ini mereka pegang. Kalau Alex benar-benar bersalah, kenapa polisi masih aktif mencari orang lain? Keller punya jawabannya sendiri. Mungkin mereka bekerja sama. Mungkin ada lebih dari satu orang yang terlibat. Hari kelima, Franklin sudah tidak tahan. Rasa bersalah menggerogotinya dari dalam. Bagaimana kalau mereka sudah berhari-hari menyiksa orang yang sama sekali tidak bersalah? Dia ceritakan segalanya ke Nancy. Nancy meminta untuk melihat sendiri kondisi Alex. Mereka pergi ke gedung itu. Nancy melihat tubuh Alex yang babak belur dan gemetar. Dia melepas rantainya, memohon agar Alex bilang di mana Joy. Alex menyerang dan mencoba kabur. Keller dan Franklin berhasil menangkapnya kembali. Keller memasukkan Alex ke dalam ruang yang tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada suara. Hanya gelap total. Franklin ingin membebaskan Alex. Nancy menahannya. Pikirkan Joy terlebih dahulu. Mereka sepakat pada posisi tengah yang paling nyaman bagi keduanya. Tidak akan bantu Keller, tapi tidak akan hentikan dia juga. Beberapa hari berjalan. Seseorang masuk diam-diam ke rumah Birch dan Dover di malam yang sama. Grace mendengar suara di kamar Anna. Berlari ke sana berpikir anaknya pulang. Orang itu kabur lewat jendela. Loki, yang sudah lama curiga dengan aktivitas Keller, mulai mengikutinya. Keller sadar, membalikkan badan, dan konfrontasi langsung. Loki tanya dia pergi kemana selama ini. Jawaban Keller tidak meyakinkan siapapun. Lalu Keller pecah. Dia menangis. Bukan tangis biasa, tapi tangis 6 hari yang ditahan. Dia bilang putrinya yang baru 6 tahun itu pasti bertanya-tanya kenapa ayahnya tidak datang menyelamatkannya. 6 hari. Setiap jam. Menunggu. Loki diam mendengarkan. Lalu menyuruh Keller pulang ke rumah dan jaga Grace. Karena Anna akan butuh mereka berdua saat dia kembali. Keller pulang, lalu kembali ke gedung itu dan mulai lagi. Di dalam ruang gelap total, Alex akhirnya bersuara. Bukan pengakuan, tapi sesuatu yang lebih aneh. Dia bilang dia bukan Alex, dia hanya ingin bermain. Keller tidak tahu harus percaya apa. Dia berlutut dan berdoa. Hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Lalu alarm yang dia pasang di pintu gedung berbunyi. Keller mematikan lampu, membungkam Alex, dan berpura-pura tertidur di lantai bawah. Loki masuk, membangunkannya. Keller menjelaskan bahwa gedung ini peninggalan ayahnya. Dia kadang datang ke sini untuk minum sendirian kalau keadaan terlalu berat. Loki tidak langsung pergi. Dia minta tur singkat. Keller mengantar Loki keliling gedung tua itu. Satu lantai, satu ruangan, satu langkah di atas lantai yang menyembunyikan Alex di baliknya. Lalu telepon Loki berdering. Seorang kasir supermarket. Dia mengenali wajah pria misterius dari malam doa lilin itu setelah melihat sketsanya di berita. Pria itu baru saja masuk ke tokonya lagi.
Loki pergi seketika. Pria itu bernama Bob Taylor. Loki melacaknya ke sebuah rumah di pinggiran kota. Bob mencoba kabur begitu melihat Loki, tapi Loki lebih cepat. Di dalam rumah Bob, Loki menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Makanan yang membusuk, kotak-kotak terkunci berisi pakaian anak-anak berlumuran darah, ular-ular dalam kandang, dan sebuah jurnal dengan tulisan di sampulnya. If you finish all the mazes, you can go home. Bob ditahan. Keluarga dipanggil untuk mengidentifikasi pakaian yang ditemukan. Franklin dan Nancy mengenali 2 potong pakaian milik Joy. Keller memeriksa foto-foto dan di antaranya menemukan kaos kaki milik Anna. Dia ambruk, lalu berbalik dan menyalahkan Loki. Bilang ini semua terjadi karena Loki mengikutinya alih-alih mengejar Bob. Loki tidak membalas. Di rumah, Ralph mempertanyakan keberadaan Keller selama ini. Keller meledak. Ralph mundur, tapi pertanyaannya tidak pergi kemana-mana. Di sel tahanan, Bob tidak berbicara. Dia hanya terus menggambar labirin, halaman demi halaman, tanpa berhenti. Seperti seseorang yang sedang mencoba menemukan jalan keluar dari tempat yang hanya ada di kepalanya. Loki mempelajari gambar-gambar itu berjam-jam, lalu kehilangan kesabaran dan menginterogasinya langsung. Keras. Di tengah kekacauan yang terjadi, Bob berhasil merebut senjata seorang petugas dan menembak kepalanya sendiri. Malam itu, Keller kembali ke gedung. Kali ini mabuk dan hampir kehabisan alasan untuk terus. Dia duduk di depan Alex dan mengakui dengan pelan bahwa dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan untuk pertama kalinya setelah semua sesi interogasi yang brutal itu, Alex berkata sesuatu yang berbeda. Anak-anak ada di dalam labirin. Keller pergi ke rumah Holly. Dia berpura-pura hanya khawatir soal keberadaan Alex yang masih belum pulang. Sambil minum teh, dia coba tanya soal labirin. Tidak langsung, tapi cukup jelas. Holly menceritakan tentang anaknya yang meninggal karena kanker, tentang betapa hancurnya dia setelah itu, tentang bagaimana mengadopsi Alex memberi mereka tujuan baru untuk hidup. Ekspresinya tidak berubah satupun. Di kantor, Loki masih menatap gambar-gambar labirin Bob. Lalu sesuatu menangkap matanya. Foto mayat di basement Patrick. Pria itu memakai kalung dengan simbol labirin, simbol yang sama persis. Loki juga menemukan bahwa darah di pakaian anak yang ditemukan di rumah Bob adalah darah babi, bukan manusia. Dan dari arsip kasus lama, terungkap bahwa Bob Taylor sendiri pernah diculik sebagai anak kecil. Dia bukan pelaku, dia korban yang tidak pernah sembuh. Terobsesi dengan kasus anak hilang, karena dia sendiri pernah menjadi salah satunya. Ada seseorang lain di balik semua ini. Lalu datang kabar dari rumah sakit. Joy ditemukan, masih hidup. Keller dan Grace bergegas. Joy masih tidak sadar. Ketika matanya akhirnya terbuka, dia melihat Keller dan berkata pelan, "Kamu ada di sana." Satu kalimat, dan seluruh puzzle itu langsung tersusun di kepala Keller. Dia berlari keluar rumah sakit, menuju rumah Holly. Loki, yang tidak tahu soal ini, pergi ke gedung apartemen dan menemukan Alex. Dalam kondisi yang tidak bisa digambarkan dengan mudah. Di rumah Holly, Keller disambut masuk dengan hangat. Tapi Holly sudah membaca situasi. Dia arahkan senjata, paksa Keller memborgol dirinya sendiri, lalu sodorkan minuman. Sambil efek racun mulai melemahkan tubuhnya, Holly bercerita, dia dan suaminya kehilangan anak mereka karena kanker. Kehilangan itu mengubah mereka menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya. Mereka berperang melawan Tuhan dengan cara yang paling kejam yang bisa mereka bayangkan, menculik anak-anak orang lain untuk menghancurkan iman para orang tua. Membuat mereka merasakan keputusasaan yang sama, persis seperti yang pernah mereka rasakan. Alex adalah salah satu korban pertama mereka. Pikirannya dipatahkan sampai mentalnya berhenti berkembang, dan dia dijadikan umpan untuk menarik anak-anak lain mendekat. Bob Taylor juga korban mereka. Suami Holly sendiri sudah lama menghilang. Dia adalah mayat yang ditemukan di basement Patrick. Holly mengakui bahwa Anna dan Joy bukan bagian dari rencana. Alex hanya ingin mengajak mereka naik RV. Tapi Holly yang memutuskan untuk menahan mereka. Dia tunjukkan lubang tersembunyi di halaman belakang rumahnya. "Masuklah," kata Holly. Keller menolak. Holly menembak kakinya dan mendorongnya masuk ke dalam gelap. Loki tiba di rumah Holly untuk mengabarkan soal Alex yang ditemukan. Dari luar, segalanya terlihat tenang. Tapi di dalam, sebuah foto di dapur menghentikannya. Seorang pria dengan kalung labirin. Kalung yang sama persis dengan yang ada di mayat Patrick. Dia cabut senjata dan mulai menyisir rumah itu. Di lantai atas, Holly sedang menyuntikkan sesuatu ke lengan Anna yang tidak sadarkan diri. Mereka berdua menembak hampir bersamaan. Peluru Loki mengenai Holly. Peluru Holly hanya menyerempet kepalanya. Loki menemukan Anna, masih hidup. Hampir tidak sadar, traumatik, tapi bernapas. Dalam hujan deras yang hampir membutakan jarak pandang, Loki melajukan mobilnya ke rumah sakit dengan kecepatan penuh. Kepala masih berdarah, tangan masih gemetar. Keduanya selamat. Keesokan paginya, Loki membaca koran. Alex Jones, nama aslinya Barry Miller, akhirnya bisa pulang ke keluarga kandungnya setelah 26 tahun menghilang.
Anna dan Joy datang ke Loki untuk berterima kasih. Dua anak kecil yang pekan lalu sudah dianggap hilang selamanya. Keller Dover masih belum ditemukan. Grace menangis saat bicara ke Loki. Bukan hanya karena tidak tahu di mana suaminya, tapi karena dia tahu persis apa yang akan terjadi kalau Keller ditemukan. Pria yang pergi menyelamatkan anaknya dengan caranya sendiri, dengan mengorbankan segalanya, termasuk kebebasannya. Di lokasi rumah Holly, polisi mengepung seluruh properti. Skala kejahatan yang berlangsung di sini selama puluhan tahun mulai terungkap satu persatu. Bukan hanya satu atau dua korban. Ini adalah sistem yang dibangun secara sadar dan dioperasikan dalam diam di balik fasad tetangga yang baik. Loki hendak meninggalkan lokasi. Dan kemudian, dari bawah tanah, terdengar suara peluit. Sangat pelan, hampir tidak bisa didengar di tengah kebisingan lokasi. Loki berhenti, berdiri diam, mendengarkan. Kamera menutup pada wajahnya. Dan film berakhir sebelum kita tahu apa yang dia putuskan. Peluit merah milik Anna, di tangan Keller, di dalam lubang. Apakah Loki menyelamatkan pria yang seharusnya dia tangkap? Atau pergi begitu saja dan membiarkan hukum bekerja sendiri? Film ini tidak mau kasih jawaban. Dan justru itu yang bikin kita masih mikirin ini lama setelah layar mati. Kalau lo punya film yang menurut lo lebih gelap atau lebih berat dari ini, tulis di komentar. Yang paling menarik, gue rekap minggu depan,